Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Universitas 17 Agustus 1945 selaku Ketua Tim dalam penelitian peran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh. Studi optimalisasi kawasan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Latar belakang, BPKS kini tidak hanya berfungsi sebagai kawasan perdagangan bebas, tetapi juga bertransformasi menjadi benteng ketahanan ekonomi Aceh pasca banjir 2025. BPKS juga merupakan aset regional geopolitik dan geoekonomi terpenting di ujung barat Indonesia. Keunggulan geografisnya adalah terletak di pintu masuk Selat Melaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia, menjadikan potensi Sabang sebagai transit hub dan pelabuhan cruise internasional. BPKS juga diproyeksikan sebagai penggerak divergence melalui integrasi logistik dan pelabuhan Krumduku dan pusat-pusat produk pertanian di daratan. Selanjutnya, identifikasi masalah nyata dan the reality gap. Ya. Yang pertama yaitu high logistic cost, biaya angkutan barang dari daratan Aceh ke Sabang dan sebaliknya masih tinggi karena minimnya muatan balik backload. Infrastruktur pelabuhan internasional City One dan City Three belum terhubung secara organik dengan hasil bumi masyarakat baik perikanan maupun perkebunan. UMKM lokal kesulitan memahami regulasi kepabeanan di kawasan bebas sehingga potensi insentif fiskal tidak tercapai ataupun tidak maksimal. Konsep Living Lab, ekosistem partisipatif, yaitu kami um, membuat pendekatan quadruple helix, yaitu BPKS, akademisi, masyarakat, dan perilaku bisnis. Penelitian ini menggunakan BPKS sebagai laboratorium hidup, di mana solusi diuji langsung di lapangan. Selanjutnya yaitu co-design, masyarakat bersama BPKS merancang standar produksi prosedur operasional yaitu SOP, baik logistik ya khusus untuk produk lokal. Terus mitra aktif melibatkan kelompok nelayan dan petani UMKM dalam pengujian sistem pergunangan di kawasan pelabuhan. Real time feedback, evaluasi kebijakan dilakukan setiap bulan berdasarkan kendala teknis yang ditemukan pelaku usaha di lapangan. Solusi produk Smart Gateway in-hub, kami mengusulkan produk berupa model integrasi pelabuhan rakyat ke kawasan bebas, digital manifestasi UMKM, platform untuk mendaftarkan komoditas lokal agar mendapat prioritas kargo, klinik ekspor BPKS, fasilitas bimbingan teknis, mutu produk di dalam kawasan pelabuhan. Optimalisasi slot kargo, memanfaatkan ruang kosong pada kapal cruise atau kargo internasional untuk membawa produk unggulan Sabang ke pasar global. Berikut beberapa fokus dampak, ya, nilai tambah dan mutu. Mutu produk sebelum intervensi Living Lab, yaitu standar lokal, simpanan pendek. Setelah intervensi, kita mengharapkan standar menjadi global, pengolahan dan cold store di kawasan BPKS. Rantai pasok, selama ini sering terputus di tengkulak daratan. Setelah intervensi kita harapkan ada efisiensi langsung dari Sabang ke hub internasional. Biaya logistik selama ini mahal ya tanpa integrasi muatan. Setelah intervensi kita berharap turun sampai 25% melalui sistem muatan balik terintegrasi. Dampak ekonomi, masyarakat hanya jadi penonton ya selama ini,
Setelah intervensi, kita berharap aktif penerapan tenaga kerja di sektor pengolahan. Efisiensi rantai pasok, supply chain, dan excellent. Visual peta alur logistik dari desa ke pelabuhan internasional. Yaitu kita berharap ada penyederhanaan jalur, memotong rantai distribusi yang tidak perlu melalui regulasi satu pintu di BPKS. Terus selanjutnya kita berharap ada fasilitas gudang yang berikan, ya, memberikan akses bagi petani lokal untuk menyimpan hasil bumi di gudang BPKS guna menjaga stabilitas barang dan harga. Terus standarisasi packaging, intervensi desain dan pengemasan melalui living lab penelitian untuk meningkatkan daya saing ekspor. Selanjutnya, roadmap keberlanjutan dan skalabilitas. Kami mengusahakan berencana, yaitu bulan pertama sampai 3, yaitu pemetaan masalah mendalam, pembentukan steering committee lintas sektor. Terus bulan keempat sampai ke-8, pilot project ekspor produk perikanan perdana melalui skema living lab. Bulan ke-8 ke-12, evaluasi dampak ekonomi dan penyerahan model regulasi ke Dewan Kawasan. Kesimpulan, ya, kawasan Sabang eh, kita harap mengembalikan kejayaan Sabang melalui kolaborasi. Optimalisasi PPKS bukan hanya tentang membangun dermaga, tetapi tentang membangun koneksi antara fasilitas internasional dengan potensi masyarakat lokal. Dengan model Living Lab, setiap intervensi di pelabuhan akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.